Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya Liana dan rekan saya Vania Angelica akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman rumah tangga konsumen. Menurut Ichern, konsumsi adalah seluruh pembelian barang dan jasa akhir yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga. Menurut Mankiw, mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Nah, dalam teori konsumsi, kami akan membahas mengenai 3 hal, yaitu teori konsumsi Keynes, permanent income hypothesis, dan life cycle hypothesis. Yang pertama, teori konsumsi Keynes. Keynes mengedepankan variabel utama dalam analisisnya, yaitu konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, atau C sama dengan F dalam kurung Y. Keynes mengajukan 3 asumsi pokok secara makro dalam teorinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume, ialah jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Yang kedua, Keynes menyatakan bahwa kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume turun ketika pendapatan naik. Yang ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Menurut Mankiw, fungsi konsumsi Keynes secara makro menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi pada tingkat harga konstan. Pendapatan yang ada merupakan pendapatan nasional yang terjadi atau current national income. Variabel pendapatan nasional dalam fungsi konsumsi Keynes merupakan pendapatan nasional absolut yang dapat dilawankan dengan pendapatan relatif, pendapatan permanen, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi konsumsi Keynes adalah C sama dengan A ditambah C dalam kurung YD. C adalah marginal propensity to consume atau MPC yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. A adalah konstanta atau autonomous consumption. YD merupakan pendapatan disposable, pendapatan yang siap dikonsumsi atau pendapatan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung. YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR, yang dimana TX merupakan pajak dan TR adalah subsidi. Nah, berikut gambar kurva pengaruh pendapatan disposable dengan konsumsi. Dapat dilihat dari kurva C yang semakin menanjak menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vania Angelica. 2. Permanent income hypothesis. Alternatif lain untuk menjelaskan pola atau perilaku konsumsi adalah teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Teori ini diajukan oleh Milton Friedman pada tahun 1957. Teori pendapatan permanen juga meyakini bahwa pendapatanlah yang memengaruhi tingkat konsumsi. Perbedaannya terletak pada pernyataan yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen. Pendapatan permanen adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diekspektasi atau diharapkan dalam jangka panjang. Sumber pendapatan itu berasal dari pendapatan upah atau gaji dan non-upah atau non-gaji. Pendapatan permanen akan meningkat bila individu menilai kualitas dirinya semakin baik, mampu bersaing di pasar. Dengan keyakinan tersebut, ekspektasinya tentang pendapatan upah atau gaji semakin optimistik. Dalam teori pendapatan permanen, faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi bukanlah pendapatan disposable saat ini, melainkan pendapatan permanen. Sementara, pendapatan transitori pengaruhnya terhadap konsumsi sangatlah kecil, sebab rumah tangga menggunakan pendapatan permanen sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan mengonsumsi barang dan jasa. Berikut adalah kurva indifferent dan garis anggaran untuk konsumsi. Dalam teori perilaku konsumen, kurva indifferent menggambarkan 2 barang yang dikonsumsi. Namun, di sini ditukar dengan konsumsi pada periode pertama dan konsumsi pada periode kedua. Garis anggaran untuk konsumsi diumpamakan sebagai garis pendapatan. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu pendapatan pada periode pertama, pendapatan pada periode kedua, dan tingkat bunga. Hipotesis Friedman ini menjelaskan bahwa konsumsi pada saat ini tidak tergantung pada pendapatan saat ini, tetapi lebih pada expected normal income atau rata-rata pendapatan normal yang disebut sebagai permanent income. Berikut adalah fungsi konsumsinya.
dengan YP adalah permanent income dan I adalah real interest rate. Jadi, apabila pendapatan konsumen itu tidak stabil, seperti pada gambar kurva di atas, maka selalu terjadi proses saving dan di-saving. Dalam jangka panjang, real interest rate dianggap stabil sehingga fungsi konsumen menjadi persentase dari permanent income. CL sama dengan KYP, dengan CL adalah long run consumption dan K adalah konstanta. Hasil penelitiannya dengan menggunakan data time series, Friedman menemukan bahwa pada saat resesi 1921, 1931 sampai 1935 dan 1938, rasio antara saving dan disposable income rendah dan rasio antara konsumsi dan disposable income rendah pada saat ekonomi tumbuh. Berdasarkan data cross section, keluarga yang memiliki pendapatan tinggi akan menabung dalam jumlah besar, baik itu dari segi nominalnya maupun dari segi proporsinya, terhadap pendapatan disposable dibandingkan dengan keluarga yang memiliki penghasilan rendah. Ketika kelompok kaya ini mendapatkan penghasilan transitory atau windfall, penghasilan ini tidak digunakan untuk meningkatkan konsumsi, tetapi lebih kepada peningkatan tabungan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, life cycle hypothesis. Teori konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis dikembangkan pada tahun 1950 oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bloomberg. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Teori konsumsi siklus hidup ini memiliki kesamaan dengan teori konsumsi yang diperkenalkan oleh Keynes. Tetapi, teori siklus hidup mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Menurut teori ini, tingkat pendapatan disposable berkaitan erat dengan usia seseorang. Yang pertama, periode belum produktif. Yang kedua, periode produktif. Dan yang ketiga, periode tidak produktif lagi. Jadi, manusia harus merencanakan alokasi pendapatan disposable-nya. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang. Yang pertama, orang cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia muda. Jadi pada usia muda, rasio tabungan mereka berfluktuasi seiring dengan perkembangan umur mereka, sehingga orang muda cenderung akan mempunyai tabungan negatif atau di-saving. Yang kedua, pada usia menengah, pendapatan seseorang cenderung tinggi. Pada usia menengah, biasanya orang-orang tersebut sudah bekerja dan mendapatkan pendapatan yang cenderung tinggi, sehingga biasanya mereka akan membayar kembali pinjaman pada masa muda atau menabung untuk usia tua. Yang ketiga, usia tua cenderung akan mengambil tabungan yang dibuat pada usia menengah. Jadi pada usia tua, orang tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga bila ia tidak memiliki tabungan, maka ia akan mengalami kecenderungan di saving. Berikut merupakan gambar life cycle model konsumsi dan tabungan. Konsumsi seseorang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pendapatan saat ini, kekayaan yang terakumulasi akibat tabungan masa lalu, dan harapan penghasilan di masa depan. Jika pendapatan pada masa yang akan datang semakin tinggi, yaitu usia muda ke usia produktif, maka orang itu akan meningkatkan konsumsinya dan akan mengurangi konsumsinya pada saat penghasilannya mulai menurun, yaitu usia produktif ke usia lanjut. Hal yang sama terjadi pada orang yang memiliki kekayaan yang banyak atau akumulasi tabungan, warisan, dan lain-lain. Mereka akan mengonsumsi lebih banyak dibandingkan orang yang tidak memiliki kekayaan, sehingga terlihat pada saat usia lanjut konsumsi masih tetap tinggi karena adanya akumulasi kekayaan yang dikumpulkan saat masih produktif. Ando dan Modigliani membuat model fungsi konsumsi seperti berikut, yang dimana CT merupakan konsumsi selama tahun T, YLT merupakan upah selama tahun T, YET adalah harapan penghasilan di masa yang akan datang. WT merupakan kekayaan yang terkumpul sampai saat tahun T. Kekayaan ini seperti property income, interest, dividen, warisan, dan lain-lain. A1, A2, dan A3 merupakan nilai MPC pada masing-masing variabel. Kemudian mereka menemukan hambatan karena tidak adanya data statistik untuk penghasilan di masa yang akan datang, sehingga model fungsi konsumsi yang mereka bentuk menjadi seperti berikut. Dengan membuang variabel expected income dan menggantikannya dengan variabel baru yaitu FT, jumlah total tenaga kerja tahun T, dan ET, jumlah pekerja yang bekerja. Munculnya variabel ini karena Ando dan Modigliani merasa yakin bahwa ketika terjadi resesi dan jumlah pekerja yang bekerja akan menurun, sehingga gaji dari karyawan yang masih bekerja akan semakin besar.
Dengan menggunakan data time series dari tahun 1929 sampai 1959, mereka mendapatkan hasil regresi fungsi konsumsi sebagai berikut. Berikut adalah kurva fungsi konsumsi. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa variabel kekayaan secara signifikan berpengaruh terhadap konsumsi. Besarnya persentase kekayaan yang digunakan untuk konsumsi sebesar 6%. Persentase terbesar terdapat pada variabel upah tahun itu sebesar 44% dan variabel expected income sebesar 24%. Ketika terjadi peningkatan pada kekayaan, maka kurva konsumsi jangka pendek akan bergeser ke atas. Kesimpulan, pada teori konsumsi Keynes mengedepankan variabel utama dalam menganalisis konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dengan cara menggunakan C sama dengan F kali Y. Fungsi konsumsi Keynes secara makro menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi pada tingkat harga konstan. Lalu, permanent income hypothesis menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen. Sedangkan pada life cycle hypothesis menekankan bahwa pendapatan bervariasi dan tabungan secara sistematis yang terjadi selama kehidupan seseorang menjadikan konsumen mampu menggerakkan pendapatannya ketika dalam kondisi tinggi ke kondisi rendah. Sekian dari penjelasan kami mengenai teori konsumsi. Kami ucapkan terima kasih.